Yo, what's up guys, back with me Haji Ceko Official, Cianjur milik kita. Banyak yang mengenal punk ini adalah sebuah aliran musik yang asal bunyi nih, kritikal dan bersemangat tinggi. Ada juga yang mengenal punk ini hanya sebatas passion semata, modal rambut mohawk dan pakaian serba hitam-hitam berarti punk. Wow. Namun sebenarnya punk adalah subculture yang berasal dari Inggris, tepatnya daerah London ya. Ini udah pernah gue bahas nih ya di video sebelumnya. Punk pertama kali muncul di tahun 1970 nih ya. Mereka ini dianggap sebagai golongan yang kritis ya. Mereka biasa menyoroti masalah-masalah sosial, politik, bahkan agama nih, yang mereka suarakan melalui coretan-coretan jalanan dan musik. Meskipun kerap terlibat tindakan kriminal, sebenarnya punk ini menjunjung tinggi kedamaian loh. Mereka ini sangat menghargai perbedaan, mengutamakan solidaritas dan kebersamaan. Sangat berbanding terbalik ya bro ya sama penampilannya. Nah, di Indonesia sendiri, punk masuk di awal tahun 90-an nih lewat musik-musiknya yang ternyata diminati penikmat musik di Indonesia. Akhirnya berkembang menjadi sebuah subculture juga di kota-kota besar di Indonesia nih seperti Jakarta dan Bandung nih. Tapi lu tahu nggak sih bro, walaupun sama-sama punk, ternyata ada loh perbedaan antara punk di Indonesia dan di luar negeri. Apa saja perbedaannya? Let's check it out. Punk di luar negeri seperti di Inggris, Rusia dan lainnya berisikan para pekerja-pekerja muda loh. Mereka biasanya terdiri dari para buruh pabrik hingga buruh pelabuhan. Hingga muncul beberapa aliran punk yang salah satu kelompoknya itu disebut skinhead-nya, yaitu punk yang identik dengan kepala yang gundul atau botak ya dan tidak acak-acakan. Hal ini dikarenakan untuk berambut gondrong, mohawk dan berpenampilan acak-acakan sangat dilarang nih di pekerjaan mereka. Makanya lahirlah skinhead. Punk di luar negeri ini adalah para pekerja keras loh bro. Nah, sedangkan punk di Indonesia, mereka yang dikatakan anak punk adalah mereka yang berpenampilan ala punk, namun hanya berprofesi sebagai pengamen atau berandalan. Sehingga punk di Indonesia yang lebih terkenal adalah street punk. Namun ada juga yang berlatar belakang profesinya itu sebagai pekerja biasa lah atau bahkan musisi ya. Memang pandangan masyarakat ini kurang meluas aja ya bro ya. Di dalam punk sendiri ada banyak aliran loh bro. Meski begitu mereka tetaplah anak punk ya. Yang membedakan adalah kebiasaan dan cara berpakaiannya. Semua aliran punk ini ada di Amerika dan London loh bro. Namun untuk di Indonesia sendiri hanya ada beberapa aliran saja loh. Yang pertama itu street punk. Mereka adalah kelompok punk yang identik dengan pakaian paling ramai. Berbagai atribut mereka kenakan, mulai dari patch sampai peniti yang dipasang di jaket kulit atau vest mereka ya. Ciri-ciri lain mereka juga mudah dikenali yaitu rambutnya mohawk ya, terus warna-warni. Sedangkan di Amerika jadi kelompok punk pertama yang menginjakan kaki di negeri Paman Sam itu, sehingga di era kejayaan punk saat itu street punk sangat mendominasi. Di Indonesia, street punk adalah kelompok punk paling banyak dan tidak asing nih di kota-kota besar. Mereka biasanya berprofesi sebagai pengamen di jalanan. Namun balik lagi ya, ada juga dari mereka yang berprofesi sebagai musisi nih, seperti marginal ya. Yang kedua itu skinhead ya. Kelompok ini sangat mudah dikenali melalui kepalanya yang pelontos alias botak loh bro. Cara berpakaian mereka sedikit berbeda dari punk lainnya. Mereka cenderung lebih rapih dengan kemeja atau polo shirt ya. Dengan jeans yang tidak terlalu ketat dan sepatu boot yang sangat menggambarkan latar belakang mereka yang seorang pekerja loh ya. Di London, kelompok skinhead hanya sebatas kehidupan para pekerja dan penikmat musik seperti ska, reggae, oi ya, bukan oi Iwan Fals ya bro ya. Nah, di Indonesia para skinhead didominasi oleh para mods loh. Yaitu mereka yang anak Vespa nih, menggunakan boot dan penikmat musik punk rock. Yang ketiga itu oi. Kelompok ini biasa dibilang gabungan dari street punk dan skinhead. Mereka lebih dominan terdiri dari para street punk ya sebenarnya, yang sedang digandrungi musik-musik punk rock. Itu mereka senang banget sama musik-musik punk rock dan skinhead nih, anak oi ini ya.
Oi sendiri punya cara berpakaian yang lebih unik, yaitu dengan kemeja dengan celana jeans yang ngatung nih, serta tambahan bretol. Nah, di London, kelompok ini biasa dibilang sebagai penetralisir kelompok skinhead ya, yang dikenal sangat rasis skinhead itu. Kelompok Oi ini dikenal sangat mencintai kedamaian. Lirik-lirik lagu mereka ini berbicara seputar anti rasis, cinta, sepak bola, dan kehidupan skinhead ya. Nah, di Indonesia, kelompok Oi lebih dikenal sebagai punk ultras, yaitu mereka yang membawakan nuansa punk, berpakaian dan main musik gitu loh, ke ranah sepak bola. Nah, itu di Indonesia ya, sehingga banyak bermunculan band-band yang menyuarakan tentang sepak bola nih, namun dengan musik punk dan ska nih. Kreatif ya, bro ya. Yang keempat itu adalah queercore ya, atau homocore. Nih ya. Queercore ini adalah kelompok punk yang secara gila-gilaan menyuarakan kebebasan dan kesetaraan hak nih bagi para lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender. Kelompok ini cenderung cerdas dan memiliki materi yang lebih berbobot dalam menyuarakan suaranya. Kelompok ini hanya beredar dan tersebar di Amerika saja sih sebenarnya. Namun di Indonesia tidak ada nih kelompok ini, dikarenakan budayanya ya yang berseberangan dan tidak memungkinkan diterima di Indonesia kalau sampai ada homocore. Yang terakhir adalah yang kelima, skate punk. Kelompok ini berasal dari komunitas para skater dulunya di Amerika ya, yang dimana pada masa itu anak-anak muda yang gemar bermain skateboard dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Akhirnya mereka menyuarakan suara mereka dengan musik-musik punk dan hardcore, namun tetap dengan garis skateboardnya. Di Amerika, kelompok ini cenderung seperti gabungan street punk dan anak skate nih. Mereka lebih mengutamakan gaya hidup dan fashion. Namun berbanding terbalik di Indonesia, skate punk cenderung lebih ke arah musik. Genre musik skate punk sendiri banyak digandrungi oleh anak-anak muda karena musiknya yang memiliki tempo cepat nih. Banyak ya Bu ya perbedaan punk Indonesia dan di luar negeri. Mungkin faktor lingkungan sosial menjadi salah satu faktor penyebab adanya perbedaan ini ya. Meskipun berbeda, intinya tetap punk ya bro ya. Punk not dead.